Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi di mana pada video kali ini kita akan belajar terkait tentang ilmu tajwid, di mana ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan agar ketika kita membaca Al-Qur'an ya, kita membacanya dengan cara baik dan benar. Nah, pada video kali ini ya, bahasan yang kita lakukan atau kita pelajari atau yang kita bahas adalah terkait tentang hukum nun, sukun, dan tanwin. Nah, kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah, masih ingat terkait tentang tahapan-tahapan atau beberapa metode atau cara di dalam membaca Al-Quran? Di beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang bacaan tahqiq, bacaan tartil, bacaan tadwir maupun bacaan hadir, di mana maksudnya seperti yang tertulis di slide ini, tahqiq itu ya sangat pelan, tartil ya sedikit pelan jika dilihat dari durasi waktu yang dibutuhkan saat membaca ya, kecepatannya. Tadwir itu berlangsung sedang, hadir itu cepat. Nah, meskipun kita membaca hadir, nanti misalnya kawan-kawan ngaji terus ngajinya pengen cepat atau sedang khataman biar cepat khatam, tetapi harus tetap menggunakan yaitu ilmu tajwid, di mana yang panjang harus tetap dipanjangkan, yang pendek harus dibaca pendek, yang idgham dibaca idgham, yang gunnah dibaca gunnah, yang ikhfa harus dibaca ikhfa. Itu harus dilakukan meskipun kita membacanya tidak menggunakan metode tahqiq, tartil maupun tadwir, meskipun kita menggunakan hadir. Nah, begitu terkait tentang ilmu tajwid yang harus digunakan ketika membaca Al-Quran, meskipun cara membaca kita memilih yang hadir yang cepat, apalagi jika membacanya tartil maupun tahqiq. Nah, bahasan yang pertama seperti yang disampaikan di awal video kali ini adalah terkait tentang hukum nun, sukun, dan tanwin. Maksudnya adalah apa hukum bacaan Al-Quran manakala ada nun, sukun, dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nun, sukun, dan tanwin menjadi satu kesatuan sebagai sebuah judul karena nun, sukun itu sama dengan tanwin. Tanwin itu hasil bacaannya itu sama dengan sukun. Contohnya nun sukun itu kalau bahasa Jawa mateni n, tanwin juga mateni n, baik an, in, un ya, mateni itu maksudnya berakhir dengan huruf n gitu. Nah, ada beberapa macam bacaan di dalam bahasa nun, sukun, dan tanwin. Pertama idgham bi ghunna, yang kedua idgham bila ghunna, yang ketiga idhar, yang keempat ikhfa, dan yang kelima adalah yang pertama adalah idgham bi ghunna. Idgham artinya memasukkan, bi ghunna dengan mendengung. Jadi bacaan idgham bi ghunna adalah bacaan yang didengungkan. Ya, bacaan yang dimasukkan nun, sukun, dan tanwinnya kepada huruf setelahnya beserta ketika memasukkan itu cara membacanya mendengung. Nah, huruf idgham bi ghunah ini kawan-kawan ada 4. Ya, mim, nun, waw, atau boleh dibolak-balik, disingkat yanmu. Ya, nun, mim, wawu, atau waw, yanmu. Nah, jika ada nun, sukun, dan tanwin ketemu dengan huruf yang 4 ini, maka cara membacanya adalah harus diidghamkan. Nun, sukun, dan tanwinnya diidghamkan kepada huruf setelahnya. Kemudian ada dengungnya. Contohnya seperti di surat Al-Zalzalah ayat 7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, ini ada nun sukun ketemu dengan huruf ya. Faman ya'mal. Maka tidak boleh dibaca faman, tidak boleh dibaca famang,
Tapi faman ya'mal idgham. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Royara, tanwin ketemu dengan huruf ya. Nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf ya harus dibaca idgham bi gunah. Nah, itu tadi ya, jika ada nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf ya. Tentu selain itu masih ada banyak contohnya, karena ada yang bertemu dengan huruf wawu, ada yang bertemu dengan huruf nun, ada yang bertemu dengan huruf mim. Nah, terlepas daripada itu semua, yang harus diperhatikan adalah pengecualian di bawah ini. Jika ada nun sukun ya bertemu dengan huruf ya dalam satu kalimat. Kalimat bahasa Indonesianya kata. Ya, kalimat maksudnya kalimat bahasa Arab ya ini yang diartikan sebagai kata. Maka hukum bacanya bukan idgham bi gunah melainkan idhar wajib. Nah, ini contohnya ya. Sinwanun, kinwanun, bunyanun, dunya. Nah, ini kan ada nun sukun bertemu dengan huruf wawu, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ya. Bila ada nun sukun bertemu dengan wawu, kok wawu atau wawu dan ya atau ya dalam satu kalimat, ini tidak boleh idgham, tapi justru harus idhar. Contohnya sin wanun, tidak boleh dibaca siwanun, ya, tapi harus dibaca jelas sin wanun. Yang kedua qin wanun, tidak boleh dibaca qiwanun, tidak boleh diidghamkan, justru diidharkan qin wanun. Yang ketiga bun, ya, dibaca jelas, nunnya itu diidharkan, dibaca jelas, nun sukunnya dibaca jelas bahwa itu adalah nun sukun. Bun ya nun, bukan buyanun, tapi bun ya nun. Begitu juga dunya, dunya, bukan duya tapi dunya. Setelah selesai pembahasan idgham bi gunah secara cepat saja ya, kita langsung masuk kepada bahasan setelahnya, yaitu idgham bila gunnah. Idgham sebagaimana diterangkan di awal tadi artinya memasukkan, gunnah mendengung. Di sini artinya idgham bila gunnah, idgham cara membaca memasukkan nun sukun dan tanwin ke huruf setelahnya bila gunnah dengan tanpa mendengung. Kapan itu terjadi hukum bacaan idgham bila gunnah? Manakala ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf lam maupun ro. Jadi huruf idgham bila gunnah itu ada dua, lam dan ro. Kalau idgham bi gunnah ada 4, ya, mim, nun, dan waw. Nah, contoh dari idgham bila gunnah seperti kawan-kawan bisa lihat di sini. Min rabbihim sama min ladunka. Cara membacanya bukan min rabbihim, nun sukunnya tidak boleh jelas nun sukun, melainkan harus masuk ke huruf setelahnya yaitu ro, tetapi tidak boleh mendengung. Contohnya mir rabbihim, mir rabbihim. Yang kedua milladunka, milladunka. Jadi itulah yang dimaksud dengan bacaan idgham bila gunnah. Hukum bacaan selanjutnya adalah idhar atau jelas atau menjelaskan. Maksudnya adalah membaca nun sukun dan tanwin secara jelas. Jelas tanwinnya, jelas-jelas terdengar suara nun sukunnya. Kapan itu terjadi? Manakala ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf. Hamzah, ha, ha, ho, ain, ghain. Huruf 6 ini boleh dibolak-balik kawan-kawan untuk menghafalkannya. Hamzah, ha, ha, ho, ain, ghain. Contohnya seperti di bawah ini.
Ghafurun halimun. Ghafurun halim. Run halim itu jelas tanwinnya, dhammah tanwinnya atau dhammatainnya dibaca jelas. Ghafurun halim. Enggak boleh mendengung. Yang kedua, fi yaumin had. Fi yaumin had. Tanwinnya dibaca jelas karena ketemu dengan huruf H. Man amana. Nah, ini man amana. Dan cara membaca idhar seperti diterangkan di dalam pelajaran makharijul huruf kita kemarin, itu harus loncat-loncat. Maksudnya setelah selesai dari satu huruf langsung melihat dan dibaca huruf setelahnya. Contohnya ajrun ghairu maknun. Tidak boleh ajrun, tidak boleh, tidak boleh. Dia harus run gha. Ajrun gha. Ajrun ghairu maknun. An'amta alaihim. Tidak boleh an'amta. Tidak boleh. Tidak boleh itu ya. Min khaufin. Min khauf. Tidak boleh min khauf. Karena itu teori peraturan di dalam cara membaca idhar. Hukum bacaan yang berkaitan dengan nun sukun dan tanwin selanjutnya adalah ikhfa. Apa yang dimaksud dengan ikhfa? Ikhfa adalah samar atau mensamarkan. Maksudnya adalah membaca dengan mensamarkan bunyi nun sukun dan tanwinnya. Kapan itu? Manakala ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari 14 huruf di bawah ini. Ta, sa, ja, da, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Nah, ini adik-adik untuk menghafalkannya boleh dibikin nazam, dibikin singkatan, yang jelas 14 huruf sebagaimana tersebut di sini. Kalau secara urutannya ya dimulai dari ta, kemudian diakhiri dengan ka. Nah, manakala ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 14 ini, maka hukum bacaannya disebut dengan hukum bacaan ikhfa. Contohnya adalah yang terdapat di dalam slide ini. Yang pertama, anfusikum azwaja. Anfusikum tidak boleh dibaca jelas nunnya. Contohnya anfusikum tidak boleh, tetapi harus disamarkan. Dia tidak jelas, artinya disamarkan itu tidak jelas antara mendengung dan antara jelas sukunnya atau idhar. Karena ikhfa di antara idgham dan idhar. Jadi cara membacanya nah, lihat nun sukunnya seperti tidak terlihat nun sukun. Anfusikum azwaja. Di contoh yang kedua, ikuntum sadiqin. Bukan in, bukan ing, tapi ikuntum sadiqin. Contoh selanjutnya, jannati tajri. Jannati tajri. Begitu juga di kalimat wa min thamma. Bukan ming, bukan min. Min syarri waswashi. Terakhir soffa, soffa. Yang terakhir adalah bacaan iklab.
Apa yang dimaksud dengan iklab? Iklab adalah membalik. Maksudnya adalah membalikkan bacaan bunyi nun, sukun, dan tanwin menjadi huruf mim. Kapan itu? Apabila ada nun, sukun, dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi satu saja huruf, yaitu ba. Contohnya, min ba'di menjadi mim ba'di. Jadi nun, sukun, dan tanwinnya diganti dengan mim. Mim ba'di. Contoh yang kedua, wa amma man bakhila menjadi mam bakhila. Ingat, ini nun sukun bertemu dengan huruf ba. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ya, wa amma mam. Jadi nun sukunnya diganti menjadi huruf mim. Nah, demikian tadi tentang pembahasan hukum bacaan nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Tentu ada hal-hal yang saya kira sangat kurang untuk perlu dijelaskan, seperti ketika membahas tentang idgham bi ghunna, karena contohnya tadi tidak lengkap. Seandainya ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.